Jadi kalau kita mengasihi Allah kita, mengasihi Tuhan kita, maka kita juga akan mengasihi sesama kita. Jadi kalau kemudian ada orang mengaku beragama Islam tetapi tidak bring peace to the others, the environments and in relations to the other communities, itu berarti kontraproduktif dengan ajaran agamanya. Kalau dia hanya sekedar mengetahui agamanya, tapi tidak menghidupkan, itu akan jadi masalah besar. Bangsa-bangsa yang lain nggak mau kita itu rukun, akur, damai. Iya. Itu sengaja dibenturin. Pakainya alat yang paling canggih itu agama. Nah, semakin mereka dekat dengan ajaran agamanya masing-masing, mereka pasti akan menjadi duta kedamaian. They will bring peace to the environment. Gitu. Karena kerukunan dan kedamaian itu bukan something given, bukan diwariskan, tetapi Anda harus ada effort, ada upaya untuk merawat kerukunan. Maka tugas merawat kerukunan umat beragama, kedamaian dan menjaga ajaran agama itu tugas kita bareng-bareng bersama-sama. Amin. Iya. Baik, selamat datang di Damai Itu Indah. Sekali lagi kita tepuk tangan. Hari ini adalah hari yang spesial karena apa? Karena kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa hebat di saat ini. Yang pertama, kita perkenalkan, selamat datang Bapak Pendeta Roni Panambunan. Gimana? Shalom. Oke. Gimana kabarnya Pak Pendeta? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan dan baik sehat. ya. Ya, terlihat dari wajahnya yang berseri-seri. Amin. Amin. Oke. Dan narasumber yang berikutnya adalah, saya biasa memanggilnya sebagai seorang Gus. Nama lengkap beliau adalah Bapak M. Adib Abdusomad, MAG, MED, PhD. Saya biasa memanggilnya sebagai Gus Adib. Selamat datang Gus Adib. Ya, terima kasih atas undangannya Mas Albert. Ya. Ya. Selamat datang juga buat Pak Pendeta Roni atau Ya. Bung, kita panggil Ya, Bung Roni. Bung Panggil Roni. Bung Roni saja. Biar kita lebih Iya. familiar. Iya. Tapi saya nggak berani Iya, Gus. manggil beliau Bung Gus. Iya. Tergantung makomnya. Oke. Ini kita langsung seru kayak gini ya Gus ya. Iya, tapi iya. tapi tahu nggak Gus, sebenarnya saya lagi gugup ini. Begitu ya? Iya. Take it easy. Iya. Karena yang datang Gus. Oh, gitu Gus ya. Adib dan Pendeta Roni. Ya. Jadi Sebetulnya kalau Gus itu lebih cair. Oh, gitu. Bedakan Gus Iya. sama Kiai. Kalau saya nggak mau dipanggil Kiai. Kalau Kiai itu sudah nggak boleh salah. oke. Kalau Gus masih boleh salah. Oh begitu ya. Oke. Jadi kita akan batasi ya Gus kesalahannya. Iya. Jadi nggak boleh lebih dari 3 kali. Oke. Oke. Iya. Kita langsung mode serius ya. Oke. Oke. Hari ini Pak Pendeta Ya. atau ya Pak Pendeta aja lah. Pak Pendeta dan Gus Adib, Iya. kita akan ngomongin soal bagaimana kita melihat agama ini sebagai sebuah sarana ataupun alat untuk mempersatukan kita Betul. sebagai anak bangsa menjadi sebuah bangsa yang akur dan bangsa yang Iya. besar. Nah, kalau dari Pak Pendeta sendiri nih, kalau melihat situasi di negara kita sekarang, Pak Pendeta sebagai seorang Kristen nih, bagaimana nih agama ini kan kita mengimani agama kita masing-masing nih, Ya. tapi seringkali agama sekarang ini malah justru menjadi sumber konflik. Itu Pak Pendeta melihatnya seperti apa? Sebetulnya kalau bicara soal agama kan, agama kan semua memahami bahwa agama itu berasal dari Tuhan. Oke. Begitu juga ajaran-ajarannya. Sehingga kalau kita lihat itu bisa menjadi konflik, itu karena bukan agamanya, tapi karena pemahaman seseorang. Oke. Itu pun kembali lagi, karena bicara soal agama itu sebenarnya bicara soal hati. Jadi kalau hati kita benar-benar memahami apa yang diajarkan, pasti semuanya baik. Sebagai contoh di kita itu ya, dalam kitab Injil di Matius pasal 22, di sana jelas dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau kita mengasihi Allah kita, mengasihi Tuhan kita, maka kita juga akan mengasihi sesama kita. Jadi intinya adalah hati kita, bukan agama, tetapi orangnya yang menafsirkannya. Oke, ini singkat, padat, jelas ini. Dan kalau saya ambil kesimpulan sedikit ya Pak Pendeta dari yang Pak Pendeta sebutkan tadi, berarti jangan-jangan Gus selama ini ada cara pandang yang salah nih dari kitanya sebagai
pemeluk agama. Pemeluk agama. Ya. Kalau menurut Gus Adib gimana nih? Jadi saya akan menggarisbawahi tadi juga cara memahami agama. Jadi saya ingat bahwa sungguhnya agama apapun, ajaran agama apapun itu mengajarkan cinta kasih, ada kedamaian dan seterusnya ya. Kalau saya dari perspektif Islam itu ajaran agama Islam itu kan berasal dari kata aslama yuslimu islaman, which mean peace, damai. Bahkan tidak hanya damai, tapi bring peace to the others, membawa damai kepada yang lain. So every single as a Muslim itu dalam dirinya harus bisa membawa kedamaian dalam situasi apapun. Jadi kalau kemudian ada orang mengaku beragama Islam tetapi tidak bring peace to the others, the environments and in relations to the other communities, itu berarti kontraproduktif dengan ajaran agamanya. Lagi-lagi ini pemahaman ajaran agama. Nah ini PR-nya menurut saya. Maka Pak Menteri Agama dalam hal ini selalu mengatakan Kementerian Agama, ya saya kan ya Gus ya juga bekerja di Kementerian Agama juga. Saya juga ada pesantren gitu ya. Nah ini posisi saya amplifikasi selaku kebijakan pemerintah di bawah Bapak Menteri itu. Beliau mengatakan Kementerian Agama akan berhasil kalau umat semakin tidak berjarak dengan ajaran agamanya. So our job is actually how to to reduce the gap between the understanding of religious communities on their own teaching and learning. Jadi kita bagaimana mengurangi gap ya, jarak, bagaimana pemeluk agama itu semakin dekat dengan ajaran agamanya masing-masing. Karena kita mempercayai semakin mereka dekat dengan ajaran agamanya masing-masing, mereka pasti akan menjadi duta kedamaian. They will bring peace to the environment. Gitu. Amin. Memang ya. Ini langsung nanti di editnya ada stiker bravo gitu ya. Gus, ini luar biasa loh Pak Pendeta, luar biasa. Tadi Gus sampaikan bahwa ada gap antara doktrin mungkin dengan realisasinya. Gus boleh nggak dipertajam nih, berarti selama ini sebenarnya kita mengakui nih bahwa memang ada gap antara doktrin dan realisasinya. Apakah seperti itu Gus? Ya memang kan pemahaman setiap umat beragama kan berbeda-beda. Mereka yang kemudian belajar, mau belajar ya. Keywordnya itu mau belajar. Ya, jadi kemudian mereka juga belajarnya kepada orang-orang yang otoritatif, sumber-sumber yang otoritatif. Apalagi sekarang di era sosial media ya. Saya panggilnya Bung. Kalau Anda belum makomnya Pak gitu ya. Nggak berani kita. Saya seperti dengan pendeta Ketua Umum nih, PG aja saya panggil Bung Jeki. Oke. Ya kita masalah sudah ada chemistry bukan apa-apa ya. Betul. Nah itu kembali kepada yang tadi. Artinya memang level pendidikan, level pemahaman, bagaimana kemudian ada keinginan untuk terus belajar, mengupdate terhadap ajaran agamanya, itu pasti akan terrefleksi dari sikap dan perbuatannya. Nah saya kira memang saat ini apalagi di tengah-tengah sosial media, di Internet of Things ya, banyak sekali disediakan di media sosial itu pemahaman Islam atau agama-agama yang lain yang cenderung instan dan hitam putih, dikit-dikit kopar kafir ya kan. Nah ini bahaya. Maka sekarang ini challenge-nya juga adalah bagaimana nih kita termasuk saya diundang di Hope Channel itu saya suka karena apa, kita akan mewarnai, menginfluence di sosial media dengan pesan-pesan agama yang damai, yang moderat, yang asik gitu loh. Betul, karena Gus. beragama itu harus bahagia. Bahagia beragama, jangan dibalik-balik. Beragama kok sedih, beragama kok membenci, itu it doesn't make sense for me, ya kan? Yes. Luar biasa. Jadi ini kita baru berapa menit ya? Kurang lebih sekitar 10 menit belum ada, tapi kita berasa seperti sudah digas-gas motornya, seperti kita lagi balapan. Tapi semangatnya mantep ini Gus, seriusan. Jadi saya jadi tergugah ini. Pak Pendeta, kalau dari Pak Pendeta sendiri, menurut pandangan Kristen, kalau doktrin dengan realisasinya itu ada gap nggak yang bisa memicu konflik antara Kristen mungkin dengan pemeluk agama yang lain? Ya itu bisa saja terjadi karena kan pemahaman setiap orang itu berbeda-beda. Yes. Namun hal yang paling penting adalah seperti ini ya, agama apapun itu, kalau dia hanya sekedar mengetahui agamanya, tapi tidak menghidupkan, itu akan jadi masalah besar. Begitu. Jadi banyak orang mengklaim bahwa saya beriman, tapi iman itu hanya sekedar simbol. Maka itu juga akan jadi persoalan. Iman itu bukan sesuatu yang mentransformasi karakternya. Nah itu akan jadi persoalan agama apapun. Apalagi di kita. Kita sendiri pun mengakui bahwa di dalam Injil itu disebutkan bahwa
Tuhan sendiri mengatakan mereka beribadah kepadaku hanya dengan bibir, tapi hatinya menjauh dari aku. Nah, ini bisa terjadi. Sehingga inilah kemudian yang menciptakan gap baik itu di dalam pemeluknya sendiri. Seperti itu. Oke, jadi dan ini sebenarnya kita rasakan ya. Saya sendiri sering merasakan, oh saya punya doktrin agama itu seperti ini. Tapi prakteknya, aduh, jadi sangat luar biasa lah, sangat luar biasa tidak sesuai dengan doktrinnya. Tapi kita harapkan dengan diskusi ini dari teman-teman Kristen dan dari teman-teman Muslim pun tidak ada lagi gap antara doktrin dan realisasinya. Dan beragama itu harus berbahagia. Bahagia Gus ya. Iya, bahagia beragama. Iya, harus bahagia. Harus bahagia. Kalau beragama nggak bahagia berarti dia nggak beragama. Ya, esensi beragama itu kan memudahkan umatnya. Jadi ad-din lil yusra. Ad-din itu agama itu yang harus memudahkan umatnya dong. Jangan kemudian antar umat beragama, semakin kita dekat dengan ajaran agama itu pasti akan ada kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu titik temu. Titik temunya itu apa? Ya kemanusiaan, keadilan, cinta kasih sayang dan seterusnya. Jadi yang titik-titik sama itu mari kita terus elaborasi. Yang berbeda jangan dipaksakan untuk yang sama gitu ya. Jadi ada wilayah-wilayah memang berbeda, tetapi kita harus bisa mampu mencari titik-titik kesamaan, which is core values ajaran agama pasti titik kemanusiaan, keadilan, respect the others gitu ya. Itu pasti saya kira semua agama mengajarkan itu. Nah, PR kita memang challenge-nya saat ini sekali lagi ya, itu era sosial media ya Pak Pendeta ya. Sosial media ini banyak sekali ustadz dadakan, kiai dadakan, pendeta dadakan, yang pendeta karbitan, supaya mereka viral, clickbait-nya banyak, so they don't care what is the implication for young generation. Nah, ternyata berdasarkan riset, anak-anak Gen Z itu they spend most of their time 7 until 8 hours itu through social media. Maka kita memang harus pengaruhi nih sosial media itu yang menjadi rujukan anak-anak Gen Z supaya perspektif mereka kebangun dan merujuk kepada narasi-narasi seperti kita ini beragama bahagia ini. Oke, gitu. Mantap. Iya. Dan ini harapannya juga Gus dan Pak Pendeta bahwa diskusi kita ini bisa viral, bisa populer di kalangan anak muda dan media sosial supaya kita bisa menebarkan bibit-bibit kedamaian kepada anak muda termasuk saya. Saya kira ya. Umurnya tadi 40. Enggak boleh. 17 tahun. Ya, enggak boleh. Karena susah itu nanti disensor. Oke, penonton tenang, jangan bereaksi berlebihan. Oke, Gus, kita lanjut ya Pak Pendeta. Tadi Gus, kita kan sudah Gus sempat spill tadi perbincangannya sedikit. Ada wilayah atau titik-titik dalam agama kita masing-masing yang memang itu berbeda dan tidak bisa dipaksakan untuk sama gitu. Berarti ini kan menyangkut soal iman. Nah, sebenarnya gimana nih Gus? Kita membedakan antara beriman tapi bisa tetap menjaga hubungan dengan ini sudah sangat private banget nih. Saya tidak bisa kompromi dengan hal ini. Nah, gimana kita mengelola itu supaya bisa tetap memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman kita yang berbeda agama? Mungkin dari Bung Roni ya, Pak Pendeta Roni. Udah boleh berani dia. Bercanda aja, bercanda. Maaf ya Pak Pendeta. Jadi, silakan Pak Pendeta. Membangun iman ya. Sebenarnya kita sendiri itu Injil mengatakan harus menjadi terang. Ya, dimanapun kita berada. Termasuk seperti yang tadi Gus Adib katakan bahwa generasi sekarang ini kan menghabiskan 7-8 jam di media sosial. Sehingga termasuk seperti Hope Channel ini Gus. Ini adalah upaya untuk menyampaikan pesan-pesan kedamaian dan juga supaya generasi yang ada sekarang ini benar-benar mereka itu bisa memahami akan ajarannya. Bukan hanya memahami tapi juga menghidupkan. Nah, persoalan sekarang adalah karena banyaknya informasi sehingga kurang disortir. Kan kita tidak bisa memaksa mereka ayo nonton Hope Channel. Mereka harus mengikuti dialog-dialog seperti ini. Tapi kita berharap bahwa setiap orang ataupun pemuka agama, pendeta khususnya kami ini akan menjadi terang bagi generasi yang ada sekarang. Artinya tidak ada ujaran kebencian. Kalau mereka melihat kita para
pendeta, para tokoh agama hidupnya damai, membawa pesan damai, mereka pun akan terpicu untuk menyampaikan itu. Dan mereka mau menjadi seperti pemimpin mereka. Biasanya kan mereka ini seperti di media sosial pengikut, followers kan. Followers, oke. Siapa yang diikuti? Nah, kalau yang diikuti ini juga menyampaikan pesan-pesan kedamaian, pemersatu bangsa misalnya, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, maka mereka pun bisa menjadi terang bagi teman-teman mereka di dunia digital sekarang ini. Jadi saya pikir bagaimana caranya adalah tetap memiliki iman, integritas, tapi saat yang sama juga kita juga menyebarkan kasih dan kedamaian itu tadi. Oke, dan bisa merangkul teman-teman yang berbeda agama. Kalau prakteknya sendiri gimana tuh Gus? Caranya? Tadi saya realisasinya akan merujuk kepada apa sih wilayah-wilayah yang kemudian teman-teman tuh bisa ketemu dan mana yang itu ya. Saya kira memang ada wilayah-wilayah yang bisa kita encourage, bahkan itu harus menjadi sesuatu ruang perjumpaan antar umat beragama, dan that's fine gitu loh. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang orang takut. Contoh mau ke masjid teman-teman dari Kristiani, padahal mau kerja bakti bersih-bersih masjid takut ya. Takutnya kalau ke masjid nanti berubah jadi Muslim, kira-kira begitu ya. Yang Muslim juga kan mau ke gereja, padahal kemudian di sana mau juga bersih-bersih gereja. Maka kita kan harus ada ruang perjumpaan nih antar umat beragama. Di PKUB itu saya dorong tuh hal begitu, ada kemah pemuda lintas agama, kemudian saling berkunjung antar rumah ibadah supaya mereka nggak kagetan gitu loh, terbiasa. Nah, yang harus dijaga itu adalah ada wilayah-wilayah yang sifatnya kalau dalam Islam itu qat'iyud dalalah gitu. Yang betul-betul nggak bisa dicampur adukan, misalkan beribadah. Lo dong kamu masjid terus sholat, ya gitu nggak bisa ini. Atau kemudian yang Muslim disuruh beribadah di gereja gitu ya. Nah, ini kita harus jaga hal begitu. Kalau kemudian ruang perjumpaan dibiasakan, anak-anak muda sering ketemu dan seterusnya, saya kira kerjasama dan seterusnya ini saya kira akan menjadi momentum yang membiasakan anak bangsa ini menjadi bagian dari truly NKRI, kira-kira begitu ya. Tidak alergi, tidak takut. Seperti misalkan kan ada juga teman-teman mungkin tidak sesiap saya seperti ini ya. Dia coba mau diajak ngapain ini di Hope Channel tuh, wah ngapain dan seterusnya. Padahal ya kita kasih silaturahim dan seperti kenalan. Ini, ya. Nah, saya kira ini memang penting, harus didorong karena memang berdasarkan IKUB. Tahu nggak Mas Albert IKUB itu? Waduh. IKUB itu Indeks Kerukunan Umat Beragama. Tahun 2025 itu hasilnya lemah sekali tuh ruang perjumpaan antar umat beragama. Nilainya sedikit 60-an. Padahal IKUB kita untuk aspek toleransinya tinggi tuh, sudah bagus. Tapi aspek ruang perjumpaannya itu kurang. Berarti memang kita harus dorong nih anak-anak muda, saudara-saudara kita untuk sering ketemu. Ada saudaranya yang non-muslim, sakit, kita samperin, kita doain ke sana. Ya nggak ada masalah wilayah seperti itu. Bahkan diundang acara apa datang dan seterusnya. Nah, ini praktek-praktek yang harus kita kasih contoh langsung konkret. Nah, saya sendiri di kompleks kan, saya sempat ketua RT masalahnya ya. Oke. Nah, pejabat berarti nih Gus. Iya. Pejabat RT. Pejabat RT. Jadi saya kalendit banget ngomongin tentang kerukunan itu, saya praktek langsung. Ketika ketua RT ya kanan kiri depan saya tuh non muslim. Saya pulang dinas ada bawa oleh-oleh saya kasih. Nah, seperti itu. Dia sakit saya berkunjung. Anak saya pernah sakit, Mas Frans itu depan rumah saya nengokin kayak gitu-gitu. Ini kan asik. Ini kan implementasi nilai-nilai Pancasila gitu. Betul, jangan sampai ngapain dia kan beda agama, nggak usah kita tengok. Itu. Jadi ini harus the living values of religious can be seen through the action. Harus bisa dilihat dalam aksi nyata kita gitu. Amin. Keren. Dan karena Gus sampaikan itu tadi, kalau Gus pulang dari luar kota, pulang dinas gitu bawa oleh-oleh kepada tetangga, saya jadi itu suara dari mana ya? Boleh di Sherlock. Padahal saya mau duluan bilang gitu Gus, tapi keduluan sama ini penonton bayaran. Oh enggak ya, kita nggak ada penonton bayaran. Iya. Nanti di cut. Gus tadi sudah sempat disampaikan mengenai indeks kerukunan umat beragama ya. Jadi teman-teman, beliau Gus Adip sekarang ini aktif dan bertugas sebagai Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan Pak Pendeta, tadi kan sudah ada nih contohnya realnya kalau dari Gus Adip ya, dan bisa mewakili teman-teman Muslim juga. Kalau dari teman-teman kita Kristen Pak Pendeta, ruang-ruang perjumpaan itu bisa kita lakukan contohnya seperti apa dengan teman-teman yang dari lintas agama? Sebenarnya saya berikan contoh saja untuk anak saya. Dia berkuliah di
salah satu universitas di Serpong. Di Serpong. Jadi yang menariknya adalah teman-temannya semuanya itu Muslim. Yes. Jadi dia bergaul dengan mereka, kemudian juga beberapa datang ke rumah. Ya. Nah, saya pikir membangun hubungan seperti itu sangat baik ya. Dan persahabatan itu sebenarnya negara kita ini yang kebinekaan ini kan sangat luar biasa sebetulnya. Setiap orang sama dan di dalam pergaulan juga seperti itu. Nah, waktu itu saya menjadi seorang gembala jemaat lah. Ya, jadi ada sebuah gereja yang saya layani. Kami melakukan kegiatan-kegiatan ya mungkin sebagian besar juga gereja-gereja yang ada sering melakukan bakti sosial. Ya pengobatan Ya. Pengobatan gratis. Kemudian ada juga bersih-bersih juga. Ya waktu saya di Cililitan juga begitu, kerjasama dengan masjid yang ada di sekitar gereja, kita membangun hubungan dengan sangat baik dan itu sudah dilakukan. Nah, persoalannya memang adalah ketika kita dengan tanpa motif, artinya kita mau membangun hubungan, jadi tidak ada agenda-agenda tersembunyi. Persis, ya. Nah itu sebenarnya yang kemudian mempererat hubungan itu satu dengan yang lain. Yang otentik, gitu. Iya. Ya, betul. Begitu. Jadi pernah juga ada anak-anak muda saya bawa ke satu tempat, kita tinggal di situ selama seminggu. Kemudian di sana di satu desa kita bangun MCK, kemudian kita bantu membangun musola. Ya. Artinya mereka menerima kita dengan senang hati. Betul. Dan kita pun melayani dengan tulus. Jadi tanpa ada agenda. Kami hanya mau berbagi, kami hanya mau melayani. Jadi tidak membawa atribut, kita datang kemudian menolong masyarakat. Dan kita bisa bersahabat dengan masyarakat. Dan itu yang kita lakukan. Wah, mantap. Saya mau nambahin ya. Boleh, Jadi dari silakan, Pak Gus. Pendeta tadi, kan kemarin baru saja kita bulan Ramadan ya. Yes. Jadi biasa kita Ramadan tuh banyak undangan tuh Pak Pendeta, Mas Albert tuh namanya buka puasa bersama. Saya diundang itu ke gereja, buka puasa lintas agama. Oh gitu. Buka puasa bersamanya tahu di gereja. Oh. Iya, yang undang juga teman-teman dari gereja. Yang di Bogor tuh saya hadir, kemudian itu dari umat Buddha, Hindu, Kristen, tentu ya sebagai yang undang ya dari Katolik ya, mengundang kami. Itu yang undang dari Katolik itu gereja yang ini ya. Kemudian dari ormas-ormas juga, dari pemuda Muhammadiyah, dari teman-teman Ansor ya, pokoknya lintas ya, itu kita buka puasa bersama di situ. Nah, saya kira ini menarik karena ya itu kita harus langsung mengajarkan kepada teman-teman juga ya. Dari teman-teman FKUP ini terutama juga sponsornya ya, Forum Kerukunan Umat Beragama gitu ya. Nah, yang menarik juga teman-teman itu penyelenggara yang undang kita kan bingung. Terus ini Maghrib gimana Gus? Ya sudah kita sholatnya di situ. Sholat Di maghribnya. lingkungan gereja. Iya, karena kan karena jauh. Yang penting saya bilang tolong di yang atribut yang mungkin nanti salah paham ya kan, ditutupi dulu kita mau sholat gitu ya, pada butuh sholat ini. Saya kira kan kita beribadah bisa ini ya. Dimanapun gitu ya. Kalau umat Islam karena kita sehari 5 kali ya kan. Iya. Kalau Mas Albert kan seminggu sekali ya. Ya, saya jadi bingung jawabnya Gus ya. Sebenarnya lebih sih Gus, tapi saya nggak mau pamer ya, Gus. Low profile kamu. Iya, sangat low profile. Oke, luar biasa lu Gus, luar biasa ya teman-teman, tepuk tangan dulu lah. Ini kita dahsyat banget nih pembahasan kita hari ini. Dan Pak Pendeta, Gus, kalau tadi kan Gus bilang bahwa bulan puasa kemarin Gus banyak memenuhi undangan dari teman-teman yang bahkan dari teman-teman non muslim juga. Iya, buka jadi, puasa gitu. Kalau ada umur panjang Gus nanti tahun depan buka puasanya nanti barengan dengan kita ya. Kita Pak Pendeta. tunggu. Dan untuk kita semua lah dengan kru-kru juga, dengan teman-teman di sini kita akan buka puasa bareng ya. Biar didengar sama bos kita nanti. Oke. Kita akan lanjut. Nggak ada yang semangat soalnya, nggak ada yang tepuk tangan. Kita akan lanjut. Oke, terima kasih untuk dukungannya. Gus, kita akan lanjut Pak Pendeta. Soal perbedaan ini, kan agama ini kan kita harapkan menjadi jembatan ya Gus ya. Jembatan antar umat, antar anak bangsa supaya kita menjadi rukun. Tapi kadang-kadang kita secara tidak sadar justru membakar jembatannya ini Gus. Membakar jembatannya, dan bahkan banyak orang lain juga yang ikut-ikutan membakar jembatannya ini. Nah, kira-kira gimana Gus? Ada tips nggak Pak Pendeta supaya kita bisa lebih bisa mengusir orang-orang yang
yang membakar jembatan-jembatan ini? Ya, terhadap orang-orang yang hijack, those people who has been hijack our core values of religion, kita harus berikan mereka tadi bahasanya pencerahan, pemahaman dan seterusnya. Jadi kita nggak boleh kalah ya dengan yang negatif. Ya, yang negatif aja kemudian berani begitu, apalagi kita punya energi positif. Yes. Energi positif itu ajaran agama yang mengajarkan kedamaian, kerukunan dan seterusnya. Jadi kita jangan mau kalah, termasuk kontra narasi lewat podcast seperti ini, buat flyers ya, pertemuan-pertemuan atau semacam pilot project. Kalau kami di BKUB punya namanya DSK, Desa Sadar Kerukunan. Atau Harmony Villages. Kita punya lebih 400 sampai 500-an. Tapi di seluruh Indonesia. Kita salah satu upayanya kita intervensi seperti itu nih. Kan kita tadi jangan salah kalah dengan yang sifatnya negatif ya. Yang merusak. Oh ya, kita buatkan kebijakan yang sifatnya mengintervensi supaya ada DSK itu. Tapi kebijakan saya tidak lagi mau menambah banyak DSK. Kan biasanya kita suka Pak Pendeta ya, achievement-nya itu the numbers of DSK. Sekian bos, bagus, Saya stop. Those numbers for me that's too much already, sudah banyak. Tetapi I want to have the quality. Kualitas dari DSK yang betul-betul the living values of religious harmony can be seen through the action. Nah, makanya saya buka pilot project. Salah satunya dekat di daerah Pabuaran, di Bogor itu Pak Pendeta. Daerah Bogor, Gus. Daerah Bogor, desa kecil, ada 6 rumah ibadah, penduduknya itu rukun, enak, asik gitu ya. Di sana juga ada LKUB, Lembaga Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa. Nah, ini salah satu memproteksi dan mencegah hal-hal narasi-narasi yang ini. Dan di mereka itu ya pendirian rumah ibadah juga nggak terlalu tension amat, kayak sulit ribet banget ya. Di mereka itu nggak harus sesuai dengan kalau mendirikan rumah ibadah kan ada rujukannya tuh PPM tuh ada 90-60 yang kadang-kadang ini kok repot banget ya. Padahal kalau masyarakat itu sudah ridho kalau bahasanya. Dialog tadi hubungannya sudah genuine, udah otentik, ngopi-ngopi bareng. Yang saya lihat di Pabuaran Bogor itu sebagai contoh yang bagus itu 90-60 sudah nggak berlaku lagi dalam tanda petik ya, pendekatannya nggak formalistik. Teman-teman sering ngopi, aku mau beli ini dong gereja, mau beli wihara, ya sudah beli aja. Padahal kalau pakai kaku begitu nggak dapet tuh. Tapi karena mereka sering kumpul, gitu loh bro, Bu Arbet ya, bro aja ya. Itu jadi mereka tinggal ngomong begitu aja, dapat itu barang, ya kan? Itulah kemudian menjadi contoh. Maka ketika ada tamu dari Austria, kita kan tahun 2025 ada IIS program Indonesia Interfaith Scholarship. Jadi saya bawa mereka ke desa itu. Mereka senang banget tuh tamu-tamu dari Austria, dan mereka katakan bahwa masa depan kerukunan umat beragama bagi dunia itu adanya di Indonesia. Nah, ini harus kita amplifikasi nih kayak gini-gini, harus kita amplifikasi. Jangan kemudian ya memang faktanya masih ada di sana sini nih. Seringnya kan kita kan no viral no just diviralkan padahal belum tentu realitasnya. Tapi praktek yang baik ini kok jarang terangkat gitu. Kurang viral ya Gus ya. Padahal banyak sekali hal-hal seperti ini yang tidak harus pendekatannya itu. Makanya tadi kualitas silaturahim, kualitas ngopi kita ya. Ruang kebersamaan, ruang perjumpaan umat itu penting. Apalagi pendeta, kiai, ustadz sering kumpul, sering ini. Ya udah cair loh. Sama hostnya juga Gus. Yoi. Dan Gus sebenarnya ya Pak Pendeta, berarti kalau dari apa yang Gus sampaikan tadi, ngobrolnya kita harus banyakin dan kualitas ngobrolnya itu. Jadi tidak hanya untuk lintas agama, ngobrol komunikasi itu sangat baik dilakukan antar dua individu, termasuk suami dan istri. Itu ngobrolnya harus bagus. Ya, jadi setiap kali. Kok bisa ngefeknya ke sono ya? Nah, itu Gus. Ini kayaknya udah kangen sama bini. Iya, gitu kira-kira Gus. Karena tiap kali podcast ini Gus, ini saya selipkan. Oh gitu ya. Selipkan supaya pesan kepada rumah tangga bahwa karena kedamaian dibangun dari betul. Cocok. Memang, terima kasih Pak Pendeta sudah menyelamatkan saya. Tapi bener loh, karena kita itu kan saya bilang nih gadget ini kayak setan gepeng. Itu bisa positif, bisa negatif. Ya, kan kita banyak sekali tadi ya spend most of the time 7 until 8 hours melalui gadget. Tapi kita lupa ruang perjumpaan yang otentik, yang ketemu langsung tuh beda kan. Dengan kita cuma WA selamat hari Natal, beda dong kalau kemudian kita bilang selamat hari Natal saudaraku yang melaksanakannya, kita ketemu langsung, langsung datang ke rumahnya gitu, selamat Idul Fitri bagi saudaraku ya kan, tidak hanya WA. Itu ya ruang-ruang kayak gitu menjadi asik gitu, otentik, organik dan seterusnya gitu. Dan secara langsung Gus ya. Secara langsung. Oke, luar biasa.
saya tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Wes, terlalu jauh ya. Saya tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Pak Pendeta, kalau kita ngomongin soal membangun jembatan tadi dengan teman-teman kita yang berbeda agama, kalau dari pandangan Pak Pendeta sebagai seorang Kristen sendiri seperti apa, Pendeta? Ya, saya pikir semua itu sangat bisa dilakukan. Karena kembali lagi ketika kecurigaan kita atau prasangka kita itu diubah menjadi mau melayani dengan kerendahan hati atau dengan kasih yang kita miliki, itu dengan sendirinya akan terjadi pertemuan yang baik. Jadi kita bersyukur kepada pemerintah ya yang melakukan upaya-upaya untuk membangun hubungan ya dengan adanya sosialisasi, dengan adanya perjumpaan-perjumpaan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kiai, pendeta dan sebagainya. Itu kemudian membuka ruang yang baru dalam hubungan. Jadi umat pun melihat bahwa kita itu tidak lagi kaku dengan situasi yang ada, karena kita memang negara sejak semula kan memang kita ini adalah satu bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda tapi beragam. Jadi memang itu bisa dilakukan dan adalah tugas kita lah melalui mimbar kita menyampaikan pesan-pesan yang penuh dengan kasih dan kerendahan hati. Oke. Sangat strategis memang peran-peran tokoh-tokoh agama, pendeta, ustadz, kiai, kemudian memberikan pencerahan di umatnya. Saya juga kebetulan saya di kompleks juga ketua DKM. Sudah ketua RT, ketua DKM, kepala pusat itu ya. Pahalanya terlalu diborong sehingga saya pas tahun kemarin ya 2 tahun yang lalu saya untuk ketua RT cukup ya, biar gantian gitu. Jadi sekarang ketua RW. Saya jadi masih di di DKM-nya aja. Saya kemudian di forum DKM itu penting sekali. Saya sebagai Muslim kan ada khutbah di Pak Pendeta ada. Ini penting itu memasukkan pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan ruang perjumpaan. Bahkan ini Idul Adha korban di kompleks saya itu ada saudara non Muslim yang menyumbangkan kambing coba. Betul. Iya, dan ikut ya pokoknya bersih-bersih ya untuk hewan korban gitu-gitu. Saya bilang aku mau ikut korban boleh nggak Gus? Kalau korban nggak sebetulnya nggak boleh memang nggak boleh karena kamu tapi boleh itu ngasih hewan korban tapi kita dipotong untuk dibagi-bagi tapi akadnya bukan hewan korban. Saya kepingin berbagi kok Gus biar asiknya kita bagi gitu dan bahkan mereka datang bantu-bantu. Saya kira hal-hal seperti ini saya kira nggak ada masalah gitu ya kan, bukan hal-hal yang harus ini kan bukan mereka beribadahnya kan, itu kan ruang muamalah ya, hubungan antar umat beragama. Saya kira memang peran tokoh agama, pemuka agama itu menjadi sangat penting dan akan dilihat langsung kepada umatnya gitu. Iya, betul. Pak Pendeta ini punya pendeta kayak beliau ya, kayak Bung Ceki, Bung Roni, Pendeta Roni ini penting sekali memberikan pencerahan dan harus diperbanyak teman-teman pendeta seperti beliau ini. Ya, seperti Bung Ceki kemana-mana, ustadz-ustadz yang moderat, kiai-kiai yang bisa memberikan pencerahan-pencerahan seperti itu. Oke, kita tepuk tangan lah untuk para pendeta dan juga kiai dan semua pemuka agama yang selalu menebarkan bibit-bibit perdamaian dan ujaran kebahagiaan ya Gus ya. Ujaran kebahagiaan. Iya, ujaran kok kebencian saya bingung juga. Ngapain sih kita hidup cuma sekali-kalinya hidup kok membuat hal-hal yang negatif. Kita itu harus buat legacy yang terbaik. Kita kan hidup sekali di dunia ini ya kan. Betul. We live in this world only once. Once we live in this world only once, we have to make sure that our life will be beneficial to others. Hidup kita itu harus bermanfaat bagi sesama. Amin. Hidup kita harus menjadi apa Pak Pendeta? Berkat untuk persis orang lain. Betul, kalau bahasa Arabnya yang sering populer ya, mungkin sering dengar juga itu. Apa itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu mereka yang bermanfaat bagi sesama manusia. Tuh. Gitu. Iya. Amin, luar biasa. Pak Pendeta dan Gus, sebenarnya kita masih mau ngobrol lagi lebih panjang lagi, kurang lebih 2 jam. Ya, tapi udah dibatasi. Break dulu kalau ini ya. Tapi udah dibatasi. Pak Pendeta dan Gus Adib, kalau kita diberikan kesempatan nih sekarang ngomong terakhir kalinya lah di session ini. Untuk para generasi muda, teman-teman kita orang muda yang sekarang ini sedang menghabiskan waktu kurang lebih berapa Gus? 7 sampai dengan 8 jam satu hari dengan handphone. Kira-kira pesan
apa Pak Pendeta yang bisa Pak Pendeta sampaikan, pesan kedamaian sebagai pemuda berbeda agama tapi bersatu untuk bangsa? Silakan Pendeta. Ya, jadi pesannya untuk orang-orang muda, lakukanlah yang terbaik dengan kehidupan yang kita miliki. Kita menebarkan kasih, kerendahan hati, dan mau melayani. Paling tidak hal yang sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan membagikan pesan-pesan yang membawa damai, bukan hanya untuk diri kita tapi juga bagi orang lain. Teristimewa ya, secara khusus untuk anak-anak muda yang ya mungkin kita boleh sebutkan kecanduan dengan gadget. Yes. Dibandingkan kita share sesuatu yang buruk, yang tidak bermanfaat, lebih baik kalau kita share sesuatu yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah ini menjadi tujuan setiap anak muda untuk menjadi berkat bagi temannya, bagi keluarganya, dan khususnya bagi bangsa Indonesia. Amin. Silakan Gus. Ya, kalau saya pertama gini ya, kan saya selalu menyampaikan berulang-ulang kali many times bahwa hidup di dunia kita ini cuma sekali-kalinya hidup. Kita harus pastiin kita buat legacy yang terbaik kita. Salah satunya tadi kita sudah sampaikan, menjadi pribadi yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, tentu kita harus sebagai bagian dari bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai ini, jangan pernah lelah, letih dan lengah untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Bangsa kita itu bangsa yang subur, kekayaan alamnya luar biasa. Tentu banyak dong bangsa-bangsa yang lain nggak mau kita itu rukun, aman dan damai. Iya. Itu sengaja dibenturin. Pakainya alat yang paling canggih itu agama. Makanya saya kepingin pesen, jangan mudah terprovokasi. Maka kalau Anda lihat sosial media, diverifikasi. Maka digital literasi itu penting. Saring sebelum saya sharing dulu, ini bener apa enggak. Kalaupun bener, apa manfaatnya? Betul. Membawa kebaikan apa enggak? Kan kira-kira begitu. Kalau bahasa kita kan istafti kolbak, tanya kepada hati kamu. Apakah kalau saya posting ini menambah bermanfaat atau negatif gitu ya. Nah, ini saya kira penting. Makanya saya juga ada punya tagline tuh di PKUB. Let's contributing to peace together. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk selalu menebarkan kedamaian. Maka apa pakainya let's contributing, bukan contribute. Harusnya kan contribute plus verb 1 gitu ya. Saya waktu itu sempat protes juga sama supervisor saya, Profesor Janet McIntyre di Flinders University. Why we have to use contributing? Karena kerukunan dan kedamaian itu bukan something given, bukan diwariskan, tetapi Anda harus ada effort, ada upaya untuk merawat kerukunan. Dengan cara apa ya? Dialog, sering ketemu, understanding dan seterusnya. Maka itu bukan given, bukan warisan itu harus diupayakan. Maka tugas merawat kerukunan umat beragama, kedamaian dan menjaga ajaran agama itu tugas kita bareng-bareng bersama-sama. Amin. Iya. Luar biasa. Jadi tugas untuk menjaga kerukunan itu bukan tugasnya Gus Adib, bukan tugasnya Pak Pendeta saja, tapi tugas kita semua. Bareng-bareng. Karena kalau nggak ada rukun dan damai, kita bisa nggak bangun bangsa ini. Nggak bisa. Kalau nggak ada rukun dan damai, jangankan membangun, Mas Albert, yang sudah dibangun aja dirusak, bisa hancur. Betul. Akan menimbulkan, mohon maaf, ada yang meninggal dan seterusnya. Maka rukun dan damai itu investasi yang sangat mahal. Kita lihat tuh yang di Timur Tengah di mana-mana. Kita bersyukur sekali nih bangsa kita bisa rukun, aman dan damai, dan peran kita umat beragama itu penting untuk selalu amplifikasi ajaran agama yang mendamaikan, yang mencerahkan, dan beragama itu harus bahagia. Harus bahagia. Seperti judul lagu ya, kita harus bahagia. Nadanya seperti salah ya. Oke lah. Tapi ada lagu yang seperti itu. Pak Pendeta, Gus Adib, ya, terima kasih banyak. Kita ini sudah selesai. Gua pikir masih 15 menit. Oke. Jadi Pak Pendeta, terima kasih untuk waktunya. Kita akan buat next episode. Oke, no worries. Dan Pak Pendeta. Jadi sebelum saya tutup, sepertinya Gus Adib boleh mengajarkan salam kita, salam kerukunan. Betul, salam kerukunan ya. Teman-teman pemirsa, baik secara offline di studio dan juga secara online dimanapun berada di sosial media ya. Ini ada salam kerukunan, jadi kita tangannya terkepal begini. Dan saya berharap nanti kalau ada pertemuan-pertemuan begitu ya. Salam, nanti kalau saya ucapkan salam kerukunan, rukun 3 kali. You know what? Saya tuh baru sekitar seminggu yang lalu baru pulang dari Austria untuk interfaith dan intercultural dialog juga. Saya promosi ini salam kerukunan dan mereka tuh senang banget. Keren nih katanya ya kan.
Jadi tapi bahasa Indonesia atau bahasa Australia? both ya. Jadi saya bilang, apa itu kerukunan? What does it mean kerukunan? Saya bilang that's harmony. 3 times saya bilang Oke. begitu. Oke, Siap. kita akan siap-siap salam kerukunan ya. Tangannya terkepal. Nanti saya bilang salam kerukunan, kita 3 kali rukun-rukun. Siap? Mas Yes. Arbet? Ya, Siap. Pak Pendeta siap Yes. ya. Salam kerukunan. Rukun, rukun, rukun. Sampai bertemu kembali di Damai Itu Indah. Oke, sampai ketemu lagi.